Terbentang di antara Sungai Kapuas Kalimantan Barat dan perbatasan Sarawak Malaysia, Taman Nasional Danau Sentarum adalah kawasan tergenang yang merupakan kumpulan danau air tawar musiman yang saling terhubung di bagian hulu Sungai Kapuas. Termasuk di dalamnya hutan rawa gambut, dan hutan daratan. Dengan luas keseluruhan mencapai 132.000 hektar dan 65.000 hektar di sekelilingnya sebagai kawasan penyangga. Taman nasional ini termasuk kawasan kunci bagi konservasi di Kalimantan. Dengan ditemukannya 250 spesies ikan, 12 hingga 26 diantaranya yang endemik, sekitar 250 spesies unggas, 3 spesies buaya, selain juga populasi terbesar monyet proboscis dan orang utan, serta lusinan tumbuhan endemik. Wilayah Danau Sentarum memang semenjak waktu dikelola oleh Wetland Internasional itu otomatis lebih terjaga, lebih aman. Dan setelah Wetland Internasional sendiri sudah tidak berada lagi atau tidak mengelola lagi, akhirnya kan dikembalikan ke pemerintah Indonesia. Semenjak itu ditambah lagi dengan adanya otonomi daerah, jadi kawasan Danau Sentarum itu sangat-sangat terancam sekali. Kegiatan sini kalau dalam sehari-hari itu berburu itu ada. Berburu kadang-kadang dapat, kadang-kadang enggak gitu itu. Kalau dibandingkan dengan dulu, kalau sini dibandingkan dengan dulu masih mudah dari dulu daripada sekarang. Dulu diibaratkan orang kadang-kadang di kaki tangga aja bisa dapat binatangnya. Tadi dimusnahkan apa binatang itu kita enggak tahu tuh. Keluhan-keluhan yang disampaikan para ibu-ibu atau para perempuan tersebut selama ini kepada kita, semakin sulitnya bahan baku, misalnya dalam membuat tikar. Mereka mengeluh kesulitan untuk mencari bahan baku yang memenuhi syarat untuk mendapatkan tikar dengan kualitas yang bagus, dalam hal ini bemban. Itu mereka harus pergi jauh karena bahan bakunya sendiri sudah semakin berkurang. Mereka harus mencari dengan speed air lebih semakin masuk ke dalam hutan-hutan. Kawasan ini kaya dengan sumber daya alam. 60% industri perikanan air tawar Kalimantan Barat berasal dari sini. Danau Sentarum juga menjadi pemasok sekitar 20 ton madu lebah liar per tahunnya. Selain itu, berbagai hasil hutan baik kayu maupun non-kayu juga sumbangan dari daerah ini. Sayang, belakangan hasil bumi yang begitu kaya itu mulai berkurang. Jadi menurut penilaian kita secara akal itu kemungkinan terjadi karena adanya penebangan hutan. Kegiatan illegal logging itu sebetulnya seperti kejadian lain di Indonesia, itu melibatkan investor dari Malaysia. Walaupun sebetulnya di dalam kawasan sendiri hampir tidak ada aktivitas illegal logging, tapi pengaruhnya terhadap kawasan Taman Nasional Danau Sentarum itu sangat besar. Dampaknya seperti kebetulan pada saat sekarang kita lihat sendiri airnya ada keruh. Itu mungkin karena akibat adanya kegiatan illegal logging di daerah hulu Sungai Leboyan. Nah, Sungai Leboyan itu sendiri mengalir langsung ke Danau Sentarum. Kemudian masyarakat yang ada di perairan Sungai Leboyan itu secara otomatis terkena dampak dari kegiatan illegal logging itu sendiri. Dari dulu dengan sekarang itu jauh perbedaannya. Kalau dulu dalam satu hari itu orang sini kalau dapat ikan tuh biasa mencapai 100 kilo.
kadang-kadang satu sampan itu penuh. Tapi sekarang 30 kilo, 20 kilo pun susah cari. Adalah masyarakat setempat yang selama ini senantiasa mencoba untuk menjaga kelestarian lingkungan Danau Sentarum. Namun, tampaknya usaha mereka perlu mendapat dukungan dari pihak lainnya, seperti dari pemerintah, lembaga penelitian, dan lembaga swadaya masyarakat. Yang sangat berperan untuk menjaga lingkungan itu masyarakat. Nah, tapi kalau untuk pemberantas illegal logging saya kira tidak cukup dengan masyarakat itu sendiri. Mungkin aparat pemerintah lebih efektif saya kira untuk memberantas illegal logging. Karena masyarakat nanti bisa menimbulkan konflik antar masyarakat kalau masyarakat yang harus memberantasnya sendiri. Memang KSDA sudah ada ya. Kemudian aparat-aparatnya sudah ada. Tapi rasanya sih masih belum begitu efektif untuk menjaga kawasan itu sendiri. Hambatan sekarang itu sama juga seperti yang ada waktu dulu sampai sekarang, dengan adanya satu jumlah kawasan, luas kawasan yang begitu luas, 132.000 hektar, sedangkan petugas yang ada cuma 4 orang. Ya, tugasnya sini ya menjaga kawasan lah kan, menjaga rumah juga menjaga kawasan gitu, menjaga kawasan yang luasnya 132.000 hektar kalau nggak salah. Hanya satu orang dengan 2 orang gitu dengan staf jagawananya, komandan jagawana. Di sini sebagai petugas lapangan gitu ya. Itu pun masih honor. Itu pun terimanya nggak tiap bulan. Itu kadang 10 bulan. 10 bulan baru terima. Saya nggak tahu itu gimana gitu ya. Apakah memang dibuat seperti itu atau nggak diperhatikan, ya kurang tahu lah kan. Karena itu dari Pontianak sih, dari kantor. Masalah kayu tadi kan, seperti ada penebangan, kita bisa aja misalnya melihat ada penebangan, kita bisa memberitahukan supaya penebangan di stop gitu kan. Kita hanya tidak bisa berbuat banyak. Kalau dulu masyarakat itu masih ada takut dengan seperti pemerintahan, seperti polisi, dengan kehutanan itu masih takut, tapi sekarang kayaknya enggak. Malahan sekarang itu petugas lebih takut dengan masyarakat.